Mari kita siapkan hati kita pagi ini, biar Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa, kerinduan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami jadi pelaku firman. Karena itu hadirlah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dalam hidup kami. Kami rindu kuasa memenuhi setiap kami. Mari jemaat Tuhan dengan hati yang tulus, hati
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Kami sudah beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara membahas tentang Roh Kudus. Tapi pada kesempatan ini saya rindu membahas tentang apa itu karunia Roh Kudus. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, salah satu hal yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, yang pertama dia memperbaharui hidup. Yang kedua, dia mengaruniakan karunia Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab ada beberapa istilah tentang karunia roh atau spiritual gift. Ada beberapa istilah yang dipakai Paulus, perjanjian baru maksud saya, secara khusus tulisan Rasul Paulus. Yang pertama dari istilah karismata. Karismata itu artinya karunia roh, tetapi dia menunjuk kepada sifat karunia roh itu sebagai sebuah pemberian yang cuma-cuma. Jadi kalau menggunakan istilah karismata, artinya karunia Roh Kudus itu diberikan secara cuma-cuma. Di bagian yang lain ada istilah pneumatika. Ini juga artinya spiritual things. Ya, karunia roh adalah sebuah karunia yang sifatnya ilahi, spiritual. Kalau tadi penekanannya adalah pada pemberian yang secara cuma-cuma, artinya karunia roh itu bukan sesuatu yang diberikan kepada kita dengan ada alasan, tidak. Atau kita harus ngapain dulu supaya Roh Kudus mengaruniakan itu. Tetapi itu memang diberikan cuma-cuma. Yang kedua, yang diberikan itu sifatnya ilahi. Karunia ini sifatnya spiritual, ilahi. Lalu yang terakhir, ini jarang digunakan ya, panerosis, ini manifestasi. Jadi biasanya Bapak Ibu, ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan mengalami manifestasi. Manifestasi itu tidak harus Bapak Ibu secara manifestasi yang panjang begitu. Maksudnya apakah orang harus nangis? Nangis manifestasi, tidak, tapi tidak semua manifestasi harus nangis. Ya kan? Bahasa roh itu manifestasi kuasa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus biasanya diberikan karunia bahasa roh, tetapi tidak harus berbahasa. Bahasa roh iya, tetapi kalau tidak diberikan, ya tidak harus. Itu salah satu penekanan yang penting, sehingga Bapak Ibu Saudara, tujuannya tidak terlalu, jangan khawatir tentang manifestasi, jangan takut kalau Roh Kudus berkarya dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Manifestasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi dari istilahnya saja Bapak Ibu sudah menggunakan istilah ini, karunia roh itu memang sesuatu yang diberikan cuma-cuma, sifatnya ilahi dan ada manifestasinya. Selanjutnya, nah, kalau diberikan sebuah definisi, apa itu karunia roh? Karunia Roh Kudus adalah kemampuan ilahi yang diberikan berdasarkan anugerah Allah oleh Roh Kudus kepada orang percaya untuk memperlengkapi orang percaya dalam melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani sesama untuk kemuliaan Tuhan. Dia diberikan untuk melengkapi kita, melengkapi Bapak Ibu Saudara dan saya dengan karunia-karunia itu, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa melayani Tuhan, lalu melayani pekerjaan Tuhan, lalu melayani sesama. Tujuannya untuk kemuliaan nama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab ada beberapa gambaran tentang karunia roh. Ya, ini dicatat dalam 1 Korintus pasal 12, Roma pasal 12, dan Efesus 4. Saya ambil Bapak Ibu Saudara lalu saya gabung gitu ya, Bapak Ibu Saudara, karena kebanyakan juga. Tetapi ini yang disampaikan.
Karunia roh itu bentuknya berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam ini Korintus ya, seingat saya yang pertama itu adalah Paulus berkata di dalam karunia roh ada orang yang bisa berkata-kata dengan hikmat. Jadi Roh Kudus mengaruniakan perkataan dalam mulut kita supaya kata-kata kita menjadi kata-kata yang berhikmat. Ada orang-orang Bapak Ibu Saudara nanti yang dipenuhi Roh Kudus sehingga kata-katanya penuh hikmat. Waktu dia bicara, Bapak Ibu Saudara, dia akan menyampaikan sesuatu yang menjadi sebuah solusi kira-kira. Nah, tidak semua orang kata-katanya diurapi oleh Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, kita melihat orang biasa-biasa ya, mungkin pendidikannya nggak terlalu tinggi, orang biasa. Tapi waktu dia bicara, Bapak Ibu Saudara, ada kuasa di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Semua orang tunduk, semua orang terdiam dan mau mendengar. Itu karena kata-katanya penuh hikmat. Ada yang pengetahuan. Nah, ini karunia roh yang terjadi waktu itu di para murid. Karunia pengetahuan ini sangat nyata, Bapak. Bayangkan Petrus waktu ketemu Ananias dan Zafira, karunia hikmat dan pengetahuan ini turun atas Petrus sehingga Petrus bilang, kamu menipu. Loh, Petrus tahu dari mana? Petrus nggak tahu apa-apa. Tetapi karena Roh Kudus mengaruniakan pengetahuan, Petrus tahu. Makanya Bapak Ibu Saudara, seringkali ada satu momen di mana kalau Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya, Bapak Ibu Saudara, maka dia menyingkapkan beberapa hal. Dia menyingkapkan hal-hal yang baru sebagai pengetahuan kepada kita. Jadi nggak heran kadang-kadang Bapak Ibu Saudara berjumpa dengan hamba Tuhan yang diurapi dengan karunia ini, dia bisa tahu hidup Bapak Ibu Saudara. Padahal Bapak Ibu Saudara nggak ada cerita. Kenapa? Karena karunia roh bekerja. Lalu karunia iman. Nah, ini karunia untuk percaya, Bapak Ibu Saudara. Karunia iman. Lalu penyembuhan. Itu karunia. Ada orang yang diberikan karunia untuk mendoakan orang sakit. Kita semua bisa berdoa. Dan kita semua diperlengkapi Tuhan untuk berdoa untuk orang sakit. Lalu mengadakan mujizat. Ini dibutuhkan pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, di setengah awal-awal. Para murid penuh dengan tanda-tanda heran. Ya. Petrus dengan bayangan Petrus itu, Bapak Ibu Saudara, kata kita menyembuhkan orang. Saat itu diperlukan demikian. Lalu bernubuat, menyampaikan lebih. Kalau bernubuat itu lebih kepada pesan Tuhan. Ada orang yang dipakai Tuhan untuk ditaruhkan sesuatu dalam hatinya, disampaikan kepada orang lain. Biasanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu berbicara dengan kita setiap hari. Setuju katakan apa? Kalau kita peka, kita sebenarnya dengar suara Tuhan. Tapi seringkali ada saat tertentu memang kita nggak dengar suara Tuhan, sehingga Tuhan harus pakai orang untuk ngomong sama kita. Bernubuat ini adalah pesan yang ditaruh Tuhan, bisa lewat doa seseorang, lewat kata-kata cerita seseorang, sampai atau lewat firman. Pesan-pesan yang disampaikan Tuhan buat seseorang. Next. Lalu membedakan roh. Kenapa perlu membedakan roh, Bapak Ibu Saudara? Karena bicara soal perkara spiritual, bukan cuma Roh Kudus yang bekerja, tapi seringkali ada yang nusuk, roh iblis. Makanya Bapak Ibu Saudara perlu membedakan roh ini Roh Kudus yang sedang bekerja, atau ini kedagingan orang, atau ini psikologi, atau apa. Cuma pekerjaan roh itu tidak bisa dibuat-buat. Nah, masalahnya iblis suka niru. Tuhan bisa buat mujizat, iblis bisa buat mujizat. Waktu Musa lempar tongkat jadi ular, apa yang dilakukan Bilal? Dia panggil ahli sihirnya, lempar jadi ular juga. Makanya perlu karunia ini membedakan Roh Kudus supaya jangan ada yang kuasa iblis. Makanya kita hati-hati juga dalam karunia ini supaya jangan sampai kuasa kegelapan justru menipu kita dan bekerja. Nah, ini berbahasa roh. Berbahasa roh, Bapak Ibu.
Itu karunia. Nah, bahasa roh itu ada dua yang kita pahami. Bahasa yang bisa dimengerti itu namanya glosolalia, bahasa lidah. Kalau di dalam Kisah Para Rasul lebih ke glosolalia, bahasa yang Petrus waktu berbahasa roh, orang-orang yang menyaksikan, kan dia orang Yerusalem, dia kan orang Israel, kok bisa bahasa kita? Dia berkata-kata dalam bahasa yang lain, asing. Atau yang kedua, bahasa lain, seperti yang diberikan Roh Kudus, bahasa yang tidak dimengerti oleh kita, bahasa malaikat. Loh, kok ada? Lah, Paulus bicara kok. Coba bisa baca dalam Korintus, Paulus ngomong, kalau kamu bisa melakukan karunia-karunia roh, bahkan berbahasa malaikat, tetapi tanpa kasih, kamu no. Saat itu Bapak Ibu, saya ada bahasa asing, karunia berbahasa. Lalu menafsir juga bahasa roh. Nah, makanya bahasa roh ada yang bisa dimengerti. Bapak Ibu saudara, satu kali ada seorang hamba Tuhan, saya lupa namanya, dia melayani di Rusia. Waktu itu membawa kebangunan rohani di Rusia. Saya lupa siapa. Lalu dia butuh penerjemah. Nah, karena saat itu dia mau khotbah tentang Roh Kudus, ternyata penerjemahnya nggak mau. Kamu nggak boleh khotbah Roh Kudus di sini. Loh, gimana orang yang mau khotbah Roh Kudus? Tuhan suruh dia. Akhirnya interpreternya, Bapak Ibu saudara, nggak mau naik. Apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara? Ini tetap dia khotbah lu pakai bahasa Inggris saja. Dia khotbah aja, Bapak Ibu saudara. Orang ngerti nggak ngerti, dia nggak bisa bahasa Rusia, orang Rusia juga nggak begitu banyak bisa bahasa Inggris. Dia khotbah, Bapak Ibu, sampai selesai, dan dia altar call yang ajaib. Waktu dia altar call, orang maju. Nah, waktu orang-orang maju, ini interpreternya langsung naik dan bilang, kamu nih bohongin saya ya? Loh, enggak. Kamu dari tadi ngomong pakai bahasa Rusia, katanya begitu. Makanya orang-orang ini ngerti dan maju. Itu insidental. Tetapi Roh Kudus bisa berkarya demikian. Gitu. Nah, kalau yang satu lagi, Bapak Ibu saudara, kata-kata yang asing ini perlu diterjemahkan. Makanya Paulus ngomong di dalam Korintus begini. Satu kali ini jemaat Korintus heboh dengan karunia. Jadi dia jemaat yang paling banyak karunianya ini Korintus. Lalu satu dengan yang lain makin mulai dalam tanda kutip menggunakan karunia dengan show off, ya, pamer. Paulus marah dan berkata, diam, tertib. Roh Kudus itu tertib, gak kayak gini kayak gitu. Dia mulai membatasi. Dan mereka yang mulai berbahasa roh itu harus ditafsirkan supaya orang bisa mengerti. Disitulah Paulus berkata, barang siapa yang berkata-kata, lebih baik ada jemaat yang menafsirkan. Gitu. Lalu karunia rasul. Ini udah masuk di Efesus nih kalau rasul. Karunia rasul. Karunia rasul ini adalah karunia penerobos. Kalau dalam bahasa kita apostolik, bagus. Orang-orang yang punya roh kerasulan itu adalah orang-orang yang pengennya memberitakan, masuk Bapak Ibu saudara, menanam gereja. Dia nggak bisa lihat lahan kosong Bapak Ibu saudara dan bilang, ini kekristenan ada beberapa orang di sini. Udah ada gerejanya belum? Kalau belum ada tempatnya, ayo gimana kita bikin persekutuan supaya ada gereja di tanah. Itu rasul. Jadi rasul itu lebih kepada penanaman gereja, ya, buka gereja di sana, buka gereja di sini. Dia pergi untuk menanam gereja. Tapi kalau yang selanjutnya pengajar, ini guru. Ada tipe-tipe yang diurapi Tuhan bagus, sehingga dia bisa mengupas kebenaran itu dengan begitu dalam. Lalu penginjil, ini orang yang pergi untuk memberitakan Injil. Dia hatinya misi. Jadi dia mau menyampaikan kabar baik atau mau menginjil ke daerah-daerah. Ada orang-orang tertentu yang memang dipanggil untuk ini. Pergi kemana gitu. Kalau pelayanan misi, udah pasti dia siap. Yang lain mungkin biasa aja, tetapi dia ini membara. Nah, itu biasanya orang punya karunia penginjilan. Baik. Selanjutnya ya. Ini jawatan kalau di Efesus. Nabi itu lebih kepada fungsi ya, bukan gelar. Jadi saat ini juga saya perlu urusan, tidak ada lagi nabi ya. Nabi Andries apalagi nggak ada ya. Nggak ada Bapak Ibu.
Rasul juga demikian ya, rasul antis. Enggak ada juga. Gitu ya. Itu bukan gelar, tetapi fungsi. Nabi juga begitu. Orang-orang yang menjadi penyambung Tuhan. Kalau nabi itu pengantara, lidahnya Tuhan, juru bicara Allah. Biasanya orang yang punya karunia nabi ini, firman Tuhannya itu dalam tanda kutip, mohon maaf, itu bicaranya cuma dua, bertobat gitu. Kalau tidak bertobat dihukum. Nah itu nabi, ciri-ciri nabi. Karena nabi menyerukan orang supaya kembali kepada Tuhan. Dan zaman itu memang nabi itu untuk membawa orang kembali. Makanya khotbahnya Bapak Ibu Saudara itu seakan-akan menelanjangi dosa seseorang. Kata-katanya keras gitu, khotbahnya keras begitu supaya orang kembali kepada Tuhan. Itu pasti ada karunia nabi. Nah, ini gembala yang paling susah. Karena kalau penginjil enak ya, habis khotbah jalan. Kalau nabi habis berapi-api, habis dalam tanda kutip ngomelin jemaat, dia pergi. Ini gembala nggak bisa ngomelin jemaat, harus ngayo. Ini gembalanya harus agak sabar gitu ya. Saya sabar nggak Bapak saya? Kadang-kadang. Lalu memimpin, karunia memimpin. Karena gembala dan memimpin ini adalah harusnya berkaitan. Tetapi seringkali karena hatinya terlalu gembala sehingga kepemimpinannya kurang. Tetapi kalau terlalu mimpin, penggembalaannya takutnya kurang. Gitu ya. Lalu melayani, ya itu karunia juga, melayani. Ya orang suka melayani orang lain gitu ya. Cepat gitu dan pokoknya kalau bisa soal pelayanan, sesuatu yang sifatnya melayani, dia terbeban gitu ya. Menasehati, ini memberikan nasihat ya. Lalu membagi-bagi, membagi-bagi. Nah ini temannya yang bawahnya, berkemurahan. Karena ini karunia juga Bapak. Semua orang mudah untuk membagikan miliknya kepada orang lain, benar nggak? Apalagi punya hati yang murah. Murah itu maksudnya generous sebenarnya. Jadi orang itu kalau melihat, dia cukup melihatannya tahu hatinya tergerak. Nah dia mudah tergerak dengan belas kasihan. Itu kemurahan. Maksudnya gitu ya, generous. Kalau yang membagi-bagikan itu ya dia punya batu, nggak punya batu ya? Oh ya, nggak usah ngomong. Saya punya 3 nih. Bawa kamu 2, saya 1 gitu. Nah itu karunia baca membagi-bagi. Gitu ya. Saya salut dengan beberapa hamba Tuhan ya. Sampai sekarang Bapak Ibu Saudara, saya lihat punya karunia seperti ini. Dan menjadi sebuah teladan bagi saya untuk hal itu, Bapak. Dan itu tidak bisa dibuat-buat, karena karunia itu lahir dari hati. Jadi nggak bisa kita pura-pura baik, nggak bisa. Orang akan baca Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini pura-pura baik, kebaca. Baik itu harus dari hati. Next. Nah, ada beberapa prinsip yang penting soal karunia yang perlu kita pahami secara benar supaya kita nggak salah. Pertama, karunia itu pemberian Allah melalui Roh Kudus berdasarkan anugerah. Jadi karena sifatnya pemberian Allah yang ngasih. Tujuannya Bapak Ibu Saudara, kita paham hal ini supaya kita jangan iri dengan karunia orang. Amin. Ini terjadi di Korintus. Korintus itu jemaatnya penuh dengan karunia, tetapi tadi yang pertama dia show off, yang kedua dia iri kalau karunia yang itu lebih hebat daripada dia. Karunia mengadakan mujizat, wah hebat. Kok dia dapat saya nggak dapat sih Tuhan gitu ya. Nah, kalau kita mengerti prinsip ini bahwa karunia itu diberikan berdasarkan anugerah Tuhan, artinya Tuhan yang tahu. Bapak Ibu Saudara, itu cocoknya karunia apa? Tuhan yang tahu. Ini menjaga kita untuk jangan iri lihat karunia orang lain. Kalau orang lain lebih hebat kelihatannya dari kita. Karena dalam nasihat Paulus dalam jemaat di Korintus ini, semuanya itu berfungsi. Digambarkan kita seperti apa ya? Seperti tubuh yang memiliki banyak bagian. Ada tangan, ada kaki, ada mata. Ya kan nggak elok kata Paulus kalau semuanya pengen jadi mata biar bisa lihat.
Lalu kalau orang mata semua kan serem, ya. Mau makannya gimana? Gak ada mulut. Lalu jadi tangan enak dipakai terus. Lalu semuanya menjadi tangan. Kaki jadi tangan, kepala jadi tangan. Nah kan nggak bisa juga. Makanya Paulus berkata, kita ini punya bagian masing-masing. Dan itu diberikan oleh Roh. Jadi kita boleh minta nggak? Boleh. Tuhan, aku minta karunia misalnya. Tuhan perlengkapi aku dengan karunia. Oke. Sampai di situ. Nanti Roh Kudus yang akan memberikan karunia berdasarkan anugerahnya. Amin. Seringkali memang yang sering terlihat karena karunia itu kelihatannya dalam tanda kutip bikin orang jadi keren, orang mulai terjebak di situ. Banyak pelayan-pelayan Tuhan terjebak di situ, banyak hamba Tuhan terjebak di situ sehingga mereka berpikir inilah pelayanan. Pelayanan itu kalau kita berdoa orang sembuh, kalau kita berdoa pasti jadi. Padahal belum tentu. Saya rindu Bapak Ibu Saudara kita mengerti ini dan kita penuh dengan karunia. Gereja ini bertumbuh, yang situ katakan amin. Amin ya. Sebab kalau gereja ini, karunia ini berjalan, akan ada pertumbuhan Bapak Ibu Saudara. Gereja diperlengkapi dengan karunia-karunia. Prinsip yang pertama, ini anugerah. Namanya anugerah diberikan secara cuma-cuma. Anugerah. Karunia itu bukan kemampuan lebih daripada yang lain, ini anugerah. Jadi kalau kita punya karunia itu karena Tuhan menganugerahkan, karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatanmu, bukan karena engkau pintar, engkau cakap, engkau hebat, bukan, tetapi karena Tuhan mau pakai kita. Yang setuju katakan, pakai kita, makanya Dia kasih. Yang kedua, karunia Roh itu untuk melayani Tuhan. Melayani pekerjaannya, melayani orang lain. Nah ini yang penting, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau Tuhan memperlengkapi orang dengan karunia, karunia itu harus dipakai untuk melayani. Dan memang karunia itu untuk pelayanan Bapak Ibu Saudara. Tadi ini para pemain musik ini punya talenta, itu talenta. Ya dari lahir bisa main drum, bisa main keyboard, bisa nyanyi, ya, bisa dengan yang lain, itu talenta. Nah talenta itu kalau ditambah karunia, dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Talenta kita pakai buat melayani pekerjaan Tuhan, karunia juga demikian. Nah sayangnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita jangan sampai terjebak menggunakan karunia-karunia itu untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Sebab tujuan Allah memberikan karunia itu adalah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Makanya yang harus kita perhatikan, karunia Roh Kudus baik, betul, bagus. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, satu sisi dari karunia Roh Kudus itu adalah buah roh. Jadi karunia itu harus diimbangi dengan buah hidupnya. Seringkali orang hanya menekankan pada karunianya saja, tapi lupa sisi sebelahnya. Yang nggak terpisahkan itu adalah buahnya, karakternya. Ini menjaga orang untuk tidak terjebak ini, untuk pakai demi kepentingan sendiri, kesombongan dan lain sebagainya. Itu tercermin Bapak. Karunia penting, tapi buahnya juga penting. Ini harus dijaga Bapak. Itu sebabnya Allah bekerja dalam hidup kita agar karunia-karunia ini tumbuh dalam hidup kita. Tetapi jangan lupa bahwa karunia itu bukan untuk kita pakai demi kepentingan kita. Harus digunakan, dikaryakan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Dan saya rindu sekali Bapak. Ini kerinduan saya. Gereja ini penuh dengan karunia. Dan Bapak Ibu sekalian dipakai Tuhan menjadi Allah. Apapun karunia itu, pasti akan memperlengkapi gereja ini. Dan akan membawa gereja ini bertumbuh dalam pertumbuhannya. Amin. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kita penuh dengan karunia. Yang ketiga, karunia Roh itu untuk memperlengkapi jemaat dan membangun tubuh Kristus. Ini yang poin yang saya bicarakan tadi.
Karena gereja dibangun berdasarkan Bapak Ibu Saudara dasar dari Kristus, kebenaran firman dan kuasa. Bapak Ibu Saudara, gereja itu dibangun atas dua dasar, dua bagian, kebenaran dan kuasa. Kita nggak boleh terjebak antara ini. Kita perlu kebenaran, kita perlu mengajar. Di gereja ini Bapak Ibu Saudara, ke depan kita akan lebih komitmen lagi untuk mengajar Bapak Ibu Saudara dengan pengajaran-pengajaran khotbah. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya fokus kepada pengajaran, saya khawatir juga Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang fokus hanya pengajaran itu, dia hanya akan menambah kemampuan pikirannya saja. Orang jadi pintar, biasanya bisa mengomentari khotbah, biasanya tahu banyak hal. Dan ujungnya Bapak Ibu Saudara, kalau tidak didampingi dengan hal yang benar atau karakter yang benar, ini berbahaya. Akhirnya kita nggak usah heran, banyak orang pintar teologi yang kelihatannya pintar itu berdebat, ya berdebat sesuatu, memperdebatkan sesuatu yang dengan cara yang tidak baik, tidak sopan, ya. Karena dia hanya fokus kepada hal itu. Tetapi juga harus penuh dengan kuasa. Pengajaran itu ibarat sayap sebelah kiri dan kuasa itu sayap sebelah kanan, sehingga bisa terbang dengan baik. Tidak pincang satu saja penekanannya, atau salah satu saja. Penekanan yang terlalu over kepada kuasa juga membuat kita jadi seakan-akan mistik. Dikit-dikit alam roh, dikit-dikit ini, dan kita seperti kayak ada di dalam dunia lain. Seakan-akan gereja itu terlalu terbang tinggi dan lupa injek tanah, Bapak Ibu. Yang berbicara itu. Tapi yang Tuhan kehendaki, yang saya tangkap, gereja itu harus kuat dengan pengajaran, tapi juga kuat dengan kuasa. Kita mau ngalahin dunia ini Bapak Ibu pakai apa? Pakai kepintaran kita? Nggak bisa. Tapi penuh dengan karunia Allah. Siapapun kita akan dipenuhi, dan Tuhan akan memperlengkapi gerejanya supaya gereja ini dibangun oleh Tuhan sesuai kehendaknya. Jadi itu yang Allah inginkan Bapak Ibu sekarang untuk berkarya dalam gereja kita. Amin. Amin Bapak Ibu sekarang. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati. Undang pemain musik maju ke depan. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan roti dan handuk. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Naikkan pujian yang tadi, Bapak Ibu Saudara, mengalir Roh Kudus di tempat ini. Hadirlah Roh Kudus di tempat ini. Hadirlah Roh Kudus dalam hidupku, dalam hidupku. Bekerja
kami bawa roti dan anggur lambang tubuh dan darah, sehingga setiap kali kami memakan dan meminumnya mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang terikat Tuhan lepas, dan kuasa Tuhan tercurah atas hidup kami. Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita dan kembali dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
Sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman Tuhan mau pakai sebanyak mungkin orang. Dia memakai Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia memakai gereja ini menjadi alatnya untuk memenangkan jiwa-jiwa. Itu sebabnya mari rindukan Roh Kudus hadir dalam hidup. Dia akan memperbaharui hidup Bapak Ibu Saudara, dan dia akan memampukan Bapak Ibu Saudara menjadi saksi Kristus. Hari ini kita merayakan momentum Pentakosta, dan Bapak Ibu Saudara kita minta Roh Kudus tercurah atas hidup Bapak Ibu Saudara, dan dia akan mengaruniakan karunia-karunia ilahi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara akan dipakai Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dimanapun, di pekerjaan, di kuliah, dimanapun engkau bisa dipakai Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga engkau bisa dipakai Tuhan. Menjadi apapun engkau bisa dipakai Tuhan. Tuhan akan memakai Bapak Ibu Saudara untuk melakukan Bapak Ibu Saudara pekerjaannya. Dia akan pakai kita untuk memenangkan banyak jiwa. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu dan mau engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan biarlah tuh pada kesempatan ini, melalui ibadah ini, kita minta sama-sama, kita minta Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita secara pribadi. Kita minta Roh Kudus dicurahkan, dan Tuhan mengaruniakan karunia-karunia. Biarkan dia bekerja dalam hatimu Bapak Ibu Saudara. Dia akan memberikan kekuatan dan kemampuan dalam hidupmu, dan engkau akan menjadi orang yang dipakai Tuhan, menjadi orang yang luar biasa dalam Tuhan. Tuhan akan ubah hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, naikkan pujian ini, dan kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bagian refnya,
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa buat gereja ini. Saya rindu semua kita keluarkan suara, doakan gereja ini, biar gereja ini boleh bertumbuh dengan baik di hadapan Tuhan. Dalam segala kekurangannya, Tuhan akan memampukan kita memperbaikinya terus. Dan kita mau taat dengan arahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya gereja ini adalah gereja yang Tuhan akan bangun sendiri. Dan biarlah kuasanya ada di tengah-tengah kita. Apapun beban yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk gereja ini, mari doakan bersama. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapak Ibu Saudara bisa berdoa buat apa saja untuk gereja ini. Berdoa buat saya sebagai gembala dan berani kami boleh melayani dengan baik, menjadi gembala yang baik buat Bapak Ibu. Berdoa bagi seluruh para pelayan Tuhan, bagi gereja, bagi apapun yang Bapak Ibu Saudara rindukan, yang Tuhan taruh dalam beban dalam hatimu. Berdoa, mari kita sama-sama sampaikan kepada Tuhan. Pentakosta adalah lahirnya gereja. Pada saat itu ada 3.000 orang bertobat. Lahirnya orang percaya mula-mula. Dan gereja ini boleh lahir di Pentakosta. Lahir karena kuasa Tuhan yang menggerakkan. Lahir karena Tuhan dan bukan karena manusia. Mari Bapak Ibu Saudara bawa bebanmu buat gereja ini. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, doakan bersama-sama. Mari buka suaramu. Kita berdoa buat gereja Bapa di surga. Kami datang bersama-sama umatmu. Kami bawa gereja GBI Little Flock ini Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biar jadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Gereja ini milik-Mu, kepunyaanmu. Apa yang Tuhan pandang baik untuk dikerjakan, Tuhan kerjakan. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk dapat terus melayani pekerjaan Tuhan dengan baik, dengan tulus, dengan sebaik-baiknya. Kami mau melakukannya buat Tuhan. Banyak hal yang kurang, yang masih kurang dalam hidup kami, yang masih kurang untuk kami lakukan. Tapi Tuhan, kami mau terus dirubah, kami mau terus berubah, dan kami mau terus belajar memberikan yang terbaik Tuhan. Sehingga pelayanan di tempat ini, pekerjaan boleh maju oleh karena kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang Tuhan kirim untuk gereja ini, biar mereka bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran. Mereka menjadi orang-orang yang terus dewasa rohani. Mereka akan dipakai Tuhan luar biasa dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, bisnis mereka, apapun. Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu yang luar biasa. Dan gereja ini boleh berjalan dalam jalan-jalan itu. Kami bawa Tuhan di momen Pentakosta ini. Pada waktu itu gereja lahir, gereja mula-mula lahir. Biar gereja ini lahir menjadi gereja mula-mula seperti yang Engkau inginkan. Bukan seperti pikiran manusia, tapi pikiran Allah. Tuhan, kami nggak mampu dengan kekuatan kami. Kami perlu kuasa Roh Kudus hadir dalam hidup kami, membawa kami untuk saling bekerja sama, topang menopang, tolong menolong, saling membangun, saling memberkati, saling memberi, saling mengasihi, sehingga nyata kasih Tuhan di tengah-tengah gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.